Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya melakukan kegiatan aksi nyata modul 3.2 yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam kegiatan aksi nyata, saya mengundang beberapa aktor untuk terlibat dalam kegiatan diskusi ini. Saya mengundang Bapak Kepala Sekolah SD IPK Muhammadiyah Delanggu, Bapak Ibu Guru Bidang SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Saya juga mengundang komite dari SD IPK Muhammadiyah Delanggu serta wali murid sebagai perwakilan dari orang tua murid, dan juga aktor terakhir adalah saya melibatkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan diskusi ini. Kegiatan diskusi ini kami lakukan untuk berkolaborasi tentu saja untuk kemajuan SD IPK Muhammadiyah Delanggu supaya bisa menjadi sekolah yang unggul dan maju serta berprestasi. Bagaimana keseruan saya mengadakan diskusi ataupun berkolaborasi dengan beberapa aktor tersebut? Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD IPK Muhammadiyah Delanggu, Bapak Menteri SESPD, dan yang saya hormati Komite Sekolah SD IPK Muhammadiyah Delanggu serta Bapak Ibu Guru SD IPK Muhammadiyah Delanggu dan wali murid kelas 3 serta anak-anakku siswa-siswi kelas 6 SD IPK Muhammadiyah Delanggu yang kembali banggakan. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menghadiri acara pemaparan aksi nyata dalam modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelola sumber daya yang akan disampaikan oleh Ibu Nanda Kurniawati SPD. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku, sebelum acara dimulai saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti acara, yang keempat diskusi dan lain-lain, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kegiatan pemaparan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dan kegiatan kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan beliau Bapak Kepala SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Kepada Bapak Menteri, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid ataupun siswa didik, kemudian Bapak Ibu bidang koordinator
serta anak-anakku berempat. Alhamdulillah. Yang saya sedang sehat itu sudah alhamdulillah. Saya bersyukur ibu Bu Indah dengan itu, tapi tetap semangat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat dalam rangka memberikan motivasi, memberikan dukungan dan juga dalam kegiatan aksi nyata, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah di SDPK Muhammadiyah sebagai salah satu bentuk kegiatan daripada program Gunung Penggerak, yang mana kami informasikan untuk saat ini alhamdulillah Bu Nanda Kurniawati SPD mengikuti kegiatan program Guru Penggerak, calon Guru Penggerak yang insya Allah tentunya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa yang nantinya bisa membawa keberkahan, kemaslahatan dan juga kemajuan dalam pendidikan khususnya di SDIPK Muhammadiyah dan Guru. Untuk itu kami sekali lagi yang pertama mengucapkan sugeng rawuh khususnya kepada Ibu Wali murid dan ini belum bergabung Bapak DPD kita. Kami ucapkan sugeng rawuh, kemudian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah khairan katsiran telah menyempatkan waktu, melonggarkan pikiran. Mungkin masih banyak pambengan atau kegiatan yang lain, tetapi alhamdulillah bisa bergabung. Semoga itu menjadi amal jariah dengan jazakumullah khairan katsiran. Dan juga kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami, mungkin kami yang dituakan di SDPK Muhammadiyah Dahulu ataupun Bu Nanda yang juga dalam hal ini sebagai Sohibul Hajat, yaitu dalam pelaksanaan aksi nyata kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon untuk semuanya, baik dari Bapak Ibu guru, Ibu semuanya dan juga anak-anakku semuanya, mohon dukungannya, mohon motivasinya kepada Bu Nanda. Semoga pelaksanaan calon Guru Penggerak untuk angkatan ke-11 ini bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sehat dan selalu bersemangat sehingga bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Kita berikan sukses untuk Bu Nanda, semoga cepat lulus dan nanti ilmunya bisa ditularkan kepada kami ini. Maka untuk nanti tidak terlalu panjang yang kami sampaikan, waktunya terlalu panjang. Saya pribadi selaku yang dituakan di SDPK Muhammadiyah, sekali lagi pada Bapak Ibu guru, pada Bapak Ibu semuanya dan juga pada anak-anak semuanya, apabila ada hal-hal yang kurang dalam pelayanan pendidikan dan pelayanan kepada siswa dan orang tua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menyampaikan sambutan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu inti acara, yaitu pemaparan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kepada Ibu Nanda Kurniawati SPD, waktu dan tempat kami aturkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini
Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan luang, sehingga Bapak Ibu semuanya kosong menghadiri undangan saya pada hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau Rasul akhir zaman kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya yang senantiasa istiqomah dalam berjuang dan menegakkan ajaran Islam. Sebelumnya kami ucapkan sugeng rawuh Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru, Bapak Ibu Guru Bidang dan juga Ibu-Ibu wali murid saya yang terkasih. Kemudian nanti juga belum rawuh ada komite menghadiri langsung ketua komite, begitu Pak, ketua komite di periode ini di SDIK Muhammadiyah Delamu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya sampaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Berti bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan saya mengikuti kegiatan program guru penggerak. Kalau dikatakan ini adalah program aksi nyata saya ketiga dari modul 3 ini, sebelumnya sudah sama kegiatan serupa di modul 1, modul 2, modul 3. Sedikit cerita Bapak Ibu bahwa selama 6 bulan saya mempelajari sebanyak 10 modul dari 1.1 sampai dengan 3.3. Dan mohon doanya untuk di bulan ini harus selesai di modul 3.3, kemudian di akhir nanti puncaknya di bulan Desember kami di satu angkatan mengadakan kegiatan panen karya begitu, sehingga itu menjadi puncak acara atau berakhirnya kegiatan program guru penggerak di angkatan 11. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian di modul ini adalah temanya pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini bukan artinya kemudian saya itu jadi terus nanti jadi pemimpin sekolah atau gitu, buatan Pak Menteri. Jadi ini cuma belajar. Saya belajar kalau dikatakan nanti jadi pemimpin kepala sekolah itu terlalu jauh, terlalu dini. Jadi memang motivasi saya ikut guru penggerak ini adalah, saya sampaikan sekali lagi, motivasi dari Bu Ida, Bunda Mas Azam juga Perso. Bu Ida juga salah satu senior saya, beliau juga memotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Kedepannya jadi apa, saya juga tidak tahu. Kedepannya seperti apa dan bagaimana juga tidak tahu. Yang penting adalah saya mengikuti program ini untuk belajar, gitu ya, itu perlu diluruskan. Kemudian untuk belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di SDIPK ini memberikan dampak yang positif untuk SDIPK, bisa juga memberikan dampak yang baik untuk pendidikan di Indonesia. Begitu. Sebelumnya kami ajak Bapak Ibu untuk ber-ice breaking dulu. Oke, sebelumnya saya sampaikan kenapa kok ada anak-anak begitu, karena di kegiatan ini diharuskan kami harus menghadirkan begitu pihak sekolah, yaitu guru, kemudian ada Bapak Ibu bidang itu adalah kalau istilahnya waka begitu, ada waka kurikulum, kesiswaan, kemudian ada sarpras dan juga humas gitu Bu. Kemudian harus menghadirkan peserta didik juga, karena ini menjadi aktor daripada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kemudian nanti juga menghadirkan komite karena beliau berhalangan jadi agak terlambat. Kemudian tentu saja tokoh lain yang terlibat juga orang tua atau wali murid. Gitu. Sebelumnya saya sapa dulu biar semangat, Mas Azam semangat. Kalau saya mengucapkan selamat pagi, berarti Bapak Ibu jawabnya pagi. Gitu. Selamat pagi lagi berarti pagi yang kiri. Selamat pagi yang ketiga pagi. Betul ya? Kita coba. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Gitu ya. Semoga tetap semangat pada hari ini. Ini adalah di sesi yang paling disenangi Bu Rina, karena beliau itu suka sekali kalau diajak SDG. Yes. 5, 4, 3, 2.
di Kabupaten Klaten yang pertama. Sebelumnya dulu saya ingat sekali, waktu itu masih pandemi, waktu itu nge-sharing YouTube ke saya. Yang tolong di like, subscribe, dan komen. Dan saya lakukan itu. Pada saat itu judulnya saya ingat, kalau nggak salah aksi nyata atau apa gitu. Saya saat itu belum ngeh apa ini. Cuma saya putar videonya, saya komen gitu. Ternyata saya mengalami hal yang sama. Dan kemudian sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu ketika Pak Tri bertanya ke saya sudah sampai tahap mana gitu. Jadi belum apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah tinggal beberapa sekali lagi Pak Tri nyuwun doanya biar sama-sama bisa belajar bersama. Nah kemudian masuk ke materi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memutarkan sedikit video dari saya gitu. Video ini saya ambil 2 hari yang lalu dari Selasa, sekitar 10 atau sampai 15 menit tag gitu. Semoga bisa memberi lebih kecurahan sebenarnya gitu ke Bapak Ibu semuanya tentang apa yang saya pelajari, tentang apa yang saya dapatkan di program pendidikan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nanda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Saat ini saya mengajar di SD IPK Muhammadiyah Lalu dan menjadi wali kelas 3 Abu Bakar. Mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan bukanlah waktu yang singkat, namun bukanlah waktu yang panjang, karena dalam proses waktu 6 bulan tersebut saya mempunyai paradigma yang berbeda tentang pendidikan setelah mempelajari 10 modul dari modul 1 sampai dengan modul 10. Paradigma pendidikan yang saya dapatkan adalah dari sosok panutan kita, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Hajar Dewantara, yang menjadi sosok inspirasi bagi saya untuk menjadi seorang pendidik sebagai seorang amal, yaitu pendidik yang menuntun. Dan juga dari Ki Hajar Dewantara saya mempelajari tentang teknologi pendidikan, yaitu Inarso Sintulodo, Enhadio Malokarso, Tutmuli Handayani. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan senantiasa mengingat kodrat zaman dan kodrat alam anak. Yang selanjutnya adalah tentang nilai dan peran guru penggerak, bahwa seorang guru penggerak mempunyai nilai dan peran yang harus diterapkan dan diaplikasikan di dalam sekolah, yaitu nilai itu adalah mandiri, reflektif, inovatif, kreatif, berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya adalah tentang penerapan budaya positif, bahwa di sekolah saya sudah ada penerapan budaya positif yang diawali dengan program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan semoga program ini bisa memberikan dampak yang positif bagi sekolah, khususnya pada budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, sebagai guru kita paham betul bahwa setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda. Setiap peserta didik mempunyai ciri khas yang unik, sehingga kita sebagai guru harus mampu mewadahi perbedaan atau karakteristik dari setiap peserta didik tersebut, sehingga muncullah pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari diferensiasi proses, konten, maupun diferensiasi produk, di mana kita harus mampu mewadahi setiap peserta didik dari minat, bakat, gaya belajar, dan juga profil belajar mereka, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Keterampilan lain yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak adalah keterampilan coaching bersama coaching. Coaching ini adalah sebuah keterampilan yang harus kita punyai menjadi seorang guru, karena dengan keterampilan coaching ini kita mampu memfasilitasi peserta didik dalam mencapai atau menentukan tujuan daripada masalah yang mereka hadapi. Kita membantu mereka untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi
sehingga mereka mampu mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi sendiri. Pada modul yang selanjutnya, saya mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, bahwa kita sebagai seseorang seharusnya mampu mengambil nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Bahkan kita dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang mengandung dilema etika ataupun bujukan moral, sehingga sekolah dan juga guru bahkan stakeholder yang ada di sekolah menjadi mampu menjadi barometer bagi sekolah untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, maju, dan unggul dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru hebat, pada modul selanjutnya saya juga belajar tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Sumber daya yang ada di sekolah ada 7 modal utama yang harus bisa diberdayakan bagi seorang pemimpin. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal infrastruktur, modal finansial, modal alam, modal politik, dan juga modal agama serta budaya. Dimana ketika kita mampu memanfaatkan modal-modal tersebut, maka kita bisa membangun sekolah ini menjadi lebih maju dengan memanfaatkan aset-aset yang ada. Modul terakhir yang saya pelajari adalah membuat program yang berdampak positif bagi peserta didik. Pada program ini saya menggagas program Generasi Wandu, di mana generasi merupakan akronim dari gerakan literasi melalui pojok baca 1 minggu 1 buku. Di mana program ini akan saya awali dari kelas saya untuk meningkatkan keterampilan literasi mereka baik dari segi membaca maupun menulis. Karena dengan meningkatkan literasi, otomatis peserta didik mampu meningkatkan akademik mereka maupun akademik mereka. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah rangkaian pemaparan yang saya sampaikan. Pengalaman saya mengikuti program pendidikan guru magang dan mempelajari modul 1 sampai dengan modul 10. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jalankan hari ini bermanfaat khususnya untuk sekolah saya dan juga untuk pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu menjadi sebuah curhatan sedikit begitu. Pak Tri juga merasakan, Bu juga merasakan. Kalau dulu zaman pandemi mungkin lebih susah, lebih susah ternyata. Sama kalau teman saya mengatakan kegiatan ini sampai berdarah-darah, darahnya sebenarnya kurang tahu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di materi ini adalah tadi kita membahas tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Ada animasinya nggak apa-apa. Jadi dari tujuan pembelajaran pada materi ini adalah CDP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Jadi sumber daya yang ada atau yang patut untuk dikembangkan itu tidak hanya sumber daya yang ada di dalam sekolah, Bapak Ibu. Jadi sumber daya yang ada di sekitar kita juga harus bisa kita manfaatkan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa sekolah itu seperti sebuah ekosistem, gitu. Mbak Zafira bisa bantu benar. Ekosistem itu ada banyak macamnya. Ada ekosistem, kalau berhubungan juga dengan sains, ekosistem darat, ekosistem air, begitu. Nah, di dalam ekosistem itu ada faktor pembentuk di dalamnya. Ada faktor apa saja, Mbak? Ada apa, Mas Zaki? Ada faktor 2 komponen utama dalam pembentukan sebuah ekosistem. Yang pertama adalah faktor abiotik. Kemudian yang kedua adalah faktor biotik. Kalau faktor abiotik atau komponen abiotik itu apa? Tidak
hidup. Betul. Berarti kalau yang biotik, Master of Science, lupa. Kalau biotik apa Mas Azhar? Komponen yang hidup. Coba sebutkan komponen yang hidup misalnya di ekosistem sawah ada apa saja? Oke, kalau yang komponen abiotik atau komponen yang benda matinya apa? Mbak Zafira? Tanah, air, cahaya matahari. Di sungai, ekosistemnya juga berbeda faktor pembentuknya apa Zaki? Faktor abiotiknya apa kalau di sungai? Benda matinya apa? Bentuk, air. Terus kalau yang hidup? Itu lumut gitu ya. Itu adalah membentuk faktor-faktor membentuk sebuah ekosistem. Kalau faktor abiotiknya nggak ada, faktor biotiknya ada, ekosistem itu nggak akan ada begitu. Sama halnya dengan sekolah. Sekolah itu merupakan sebuah ekosistem. Ada komponen pendukungnya. Bukan sekolah itu milik perorangan atau milik Pak Badi saja atau miliknya Bida saja atau komite dan sebagainya. Tetapi di dalam sekolah itu sama ada faktor-faktor atau komponen-komponen pendukungnya. Yang pertama adalah komponen abiotik tadi dan juga komponen biotik. Kalau abiotik berarti apa saja Bu ini? Betul. Sambil ngecek kalau Bu ini kadang maklur gitu. Ternyata masih betul. Kemudian apalagi dengan ruangan kelas ya, yang berupa infrastruktur. Kemudian biotiknya berarti yang hidup, siswa, guru, orang tua, panjenengan yang saya hadirkan ini adalah contoh komponen biotik. Nah, bagaimana dalam pengelolaan komponen biotik maupun abiotik itu merupakan modal utama yang harus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah. Ada 7 modal di dalam materi ini. Yang pertama modal manusia, modal sosial, politik, fisik, agama dan budaya, modal lingkungan alam, dan juga modal finansial. Yang pertama adalah modal manusia. Yang pertama saya uraikan adalah kepala sekolah dan guru. Tentu saja di sini alhamdulillah sudah majority sudah S1, kemudian kepala sekolah dan guru sudah beberapa yang bersertif, kemudian ada Bida sebagai guru penggerak, kemudian guru teladan aktif dan inovatif ini nanti harapannya, kemudian KS dan guru juga berprestasi. Begitu, jadi sama-sama kepala sekolahnya berprestasi dan disusul dengan guru-guru lain juga berprestasi. Bagaimana strategi pemanfaatannya jika guru teladan yang aktif dan inovatif ini tadi lebih mudah Bapak Ibu untuk mewujudkan sekolah yang maju dengan program sekolah yang berpihak pada peserta didik. Insya Allah program yang sudah dicanakan sekolah, terutama Pak Badi dan memimpin ini sudah maju, sudah memberikan program-program yang berdampak positif bagi peserta didik. Kemudian ini aktor utama atau modal utama juga di dalam sebuah sekolah yaitu peserta didik, yaitu siswa mampu berprestasi dan menjuarai lomba akademik maupun non akademik baik dari tingkat kecamatan, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Kemudian minat murid di bidang olahraga dan seni yang cukup tinggi. Saya hadirkan 4 siswa atau 4 peserta didik ini yang menurut saya berprestasi. Kita tahu Azam Fatih Makarim, Bapak Ibu semuanya, saya ingat anak ini dari kelas 2 ketika pandemi itu sudah menurunkan banyak prestasi. Kemudian naik kelas 3 masih pandemi, kelas 4 juga sudah switch on off dari luring begitu. Kemudian kelas 5, kelas 6 prestasi terakhir yang diraih. Anak ini mengikuti kejuaraan KSM Depak di Maluku Utara di bidang sains. Semoga nanti ini juga bisa menjadi modal utama kita sekolah atau untuk dijadikan sebagai promosi bahwa peserta didiknya mampu berprestasi di
kejuaraan di bidang TIK dan juga bidang bahasa Inggris. Kemudian ada Mbak Zafira, saya juga ikut mendampingi juga in English dan juga ya sama Bunda itu ya bahasa Inggris juara 1 tingkat kabupaten, dan juga Mbak Ivori terakhir kemarin langsung sama Bunda juga alhamdulillah juga juara. Masya Allah anak-anak ini ketika kita Bapak Ibu bisa membuat anak punya bakat apa, maka kita poles bakatnya itu sehingga bisa membuat mereka berprestasi. Kemudian ini yang tak kalah penting adalah modal manusia selanjutnya, orang tua dan komite. Pak Badri sempat menyampaikan bahwa sekolah sebagus-bagusnya kurikulum, sebagus-bagusnya sistem di sekolah, kalau komponennya tidak balance juga tidak berjalan. Salah satu komponen lain adalah orang tua dan komite yang alhamdulillah bisa hadir dan bisa hadir. Kita tahu bersama bahwa tentu saja latar belakang orang tua murid yang heterogen, yang tingkat pendidikannya berbeda, tingkat pekerjaan ekonominya juga berbeda-beda, tetapi alhamdulillah panjenengan mempunyai visi dan misi yang sama untuk menyekolahkan Ananda bersama di SDIPK. Kemudian keterampilan khusus kesehatan, seni memasak dan sebagainya itu yang dipunyai oleh orang tua maupun komite yang berbeda-beda. Kemudian strategi pemanfaatannya bagaimana kalau kita punya sumber atau model orang tua yang seperti ini, yaitu mampu mendorong orang tua dan komite untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, baik dalam bentuk moral, finansial, kelas inspirasi. Sebelumnya di program Pak Bagi juga menyampaikan kalau kegiatan sekolah bisa dan boleh itu memang menghadirkan orang tua tadi yang misalnya expert di bidang memasak, guru tamu atau narasumber begitu yang bisa memberikan atau share ilmunya kepada kami, begitu kepada anak-anak. Kemudian mengadakan program ini orang tua mengajar, mungkin belum terlaksana secara ini ya, orang tua mengajar. Tetapi di kelas saya yang 2 tahun yang lalu saya sempat menghadirkan orang tua yang passionnya memasak. Saya ajak beliau menjadi narasumber. Jadi beliau yang memasak, beliau yang ngajarin anak-anak takarannya berapa, mengolah bahan makanan bersama orang tua. Kemudian mengajak orang tua atau komite berkolaborasi menjadi narasumber kegiatan. Ini juga mungkin belum dimaksimalkan, nanti bisa bersama orang tua maupun komite diajak, dirangkul untuk sama-sama mensukseskan program sekolah. Kemudian masih model manusia, yaitu pengawas. Kalau ini pengawas hubungannya lebih ke kedinasan, kualifikasi pendidikan S2, datang ke sekolah secara berkala. Kemudian melakukan penjaminan mutu sekolah melalui pengawasan atau bimbingan secara berkala, melakukan monitoring kegiatan, memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program sekolah. Ini kaitannya dengan mungkin dengan manajemen sekolah ataupun dengan Pak Badri. Kemudian ini yang relate dengan kita, yaitu yayasan. Karena kita sekolah swasta, maka payungnya kita adalah dari yayasan. Tentu saja memiliki struktur kepengurusan diberikan oleh 1 orang atau lebih, memfasilitasi akses pendidikan, membantu pembiayaan kebutuhan sekolah, melakukan pembinaan kepada kepala sekolah, melakukan penjaminan mutu. Dan dari yayasan ini sudah sering melakukan kegiatan pembinaan kepada tidak hanya kepada Pak Badri saja, tetapi kepada Bapak Ibu guru yang lain, tentu saja untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDIPK. Kemudian masih ini warga masyarakat. Meskipun geografis kita letaknya tidak punya tetangga, mewah, mepet sawah, begitu beda dengan mungkin SDIPK yang letaknya geografisnya di tengah desa, jadi ada tetangga kanan kiri rumah penduduk begitu. Karena kita mewah, mepet sawah, ya kita tetap harus melibatkan warga masyarakat. Dari kepala desa, Puspika, kemudian petugas puskesmas dan RSU, RSPK Muhammadiyah. Kemudian membangun hubungan saling percaya untuk sarana promosi sekolah, berkolaborasi untuk menjadi narasumber dan mendukung program atau kegiatan sekolah. Bapak Ibu, penting sekali kita menciptakan trust issue atau rasa kepercayaan kita kepada masyarakat. Kalau masyarakat aja udah nggak percaya sama kita, ya mereka nggak mau menyekolahkan putra-putranya ke
memberikan tadi ya anak-anak yang berprestasi, program-program sekolah yang baik, yang positif, insya Allah dengan promosi-promosi yang baik seperti itu, maka masyarakat juga percaya kepada kita gitu. Kemudian nah ini yang paling penting juga adanya modal manusia dari sisi alumni dengan profesi yang heterogen, mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap perkembangan sekolah. Mungkin perlu kita jamin selama ini sudah ada belum ya ikatan alumni belum ada, nanti bisa dijalin ikatan alumni itu tidak hanya mereka yang sudah sukses saja, yang biasanya kita angkat yaitu yang mereka jadi jaksa, polisi dan sebagainya. Alumni dari lulusan misalnya dari SMP di mana, SMA di mana, itu juga ikatan alumni. Jadi mungkin kita punya wadah sebagai untuk mengikat alumni itu, dan juga itu bisa menjadi sarana promosi juga. Kemudian yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial itu berarti hubungan sekolah dengan sosialnya. Yang pertama adalah hak orang tua murid dan komite sebagai sarana komunikasi dan menyampaikan informasi dari sekolah. Ibu-ibu yang belakang sudah terlibat belum dalam kegiatan rapat orang tua murid? Oh, iya. Jadi selama ini belum terlalu berarti ya. Mungkin ke depan bisa lebih intens lagi. ya. Lain ada kegiatan akhir usaha awal usaha pemaparan program-program itu nanti sudah bisa dijadikan orang tua murid ibu untuk minimal mengetahui perkembangan anak-anak dan juga program-program sekolah. Kemudian kegiatan sosial kemasyarakatan seperti baksos, zakat, jumat berkah dan sebagainya. Kemudian menjadi kerjasama ini juga sudah dilaksanakan dengan polsek. Beberapa kali kita juga mengundang dari pihak polsek untuk memberikan sosialisasi tentang narkoba, kenakalan remaja. Karena ini penting sekali harus kita lakukan kepada anak-anak. Kemudian ini bagi bapak ibu guru juga mengikuti kegiatan komunitas belajar. Kalau di SD namanya KKD. Jadi komunitas guru SD begitu untuk melakukan ya upgrade diri. Jadi kita biar punya kesatuan visi dan misi di kelas berapa. Kemudian menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk sosialisasi PPDB serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Ini yang paling penting tadi tentang PPDB, jadi bisa disalami juga di masyarakat tetangga kita, bagaimana kita bisa menciptakan trust issue yang baik. Kemudian bekerjasama dengan kepolisian tadi, kita juga sudah sering mendatangkan beliau-beliau sebagai narasumber polisi masuk sekolah, gitu ya. Jadi biasanya ibu-ibu itu menakut-nakuti putra-putranya pakai polisi boleh. Biasanya orang tua itu menakutinya ada dua hal, takutnya sama pak dokter, sama satunya pak polisi, sama polisi. Nanti ke dokter. Nah, kita gimana caranya sebagai sekolah mengantisipasi itu supaya anak itu bersahabat dengan polisi, tidak takut dengan polisi gitu. Kemudian puskesmas untuk penyuluhan kesehatan bagi siswa sudah mengadakan kegiatan vaksin, itu juga sering ya dan rutin karena sudah penjadwalan dari puskesmas. Ini juga yang paling penting Bapak Ibu, muridnya banyak, kurikulumnya sudah bagus. Kalau model fisiknya tidak mendukung, maka ya itu tadi ekosistemnya tidak bisa keberlangsungan ekosistemnya juga tidak bisa maksimal. Yang pertama bangunan sekolah. Alhamdulillah kita sudah punya ruang kelas yang cukup memadai, kemudian ada lab komputer, lab bahasa, ini kantinnya belum ada, kemudian perpustakaan, UKS, kantor guru, kantor TU, aula, tempat parkir, alhamdulillah halaman yang luas sehingga bisa memfasilitasi anak-anak kami dalam ketika mereka istirahat bermain. Tidak hanya itu saja, kegiatan halaman yang luas ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Gitu ya.
sekolah itu untuk belajar berundang terus lagi belajarnya di lapangan berundang juga ngajarin sains gitu ya, ini harus di sekolah bisa dibawa ke sawah. Kemudian tentu saja tadi seperti filosofi di Hajar Dewata harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di situ bagaimana caranya Bapak Ibu guru bisa memesan ruang kelas yang menyenangkan bagi peserta didik. Anak-anak yang belajar, apakah ruang kelasnya sudah nyaman untuk belajar? Sudah menyenangkan, sudah menyenangkan, sudah dingin, bersih apa tidak kelasnya? Nah, menciptakan kenyamanan kelas tidak hanya dari gurunya, tapi kalian juga bisa mempunyai inisiatif sendiri. Kalau kotor disapu atau disetting kelasnya semenyenangkan mungkin, ya. Tidak harus satu tahun dengan posisi tempat duduk yang sama. Boleh diganti, boleh sesuai keinginan kalian. Kalian mau bikin menghias kelas dan sebagainya, dan koordinasi dengan beberapa guru. Kemudian yang selanjutnya adalah ini sampah yang juga alhamdulillah sudah mendukung. Ada AC, rasanya proyektor LCD, komputer, jaringan internet, CCTV, kemudian ruang meeting, lapangan sekolah sebagai sekolah center bisa digunakan untuk olahraga dan juga kegiatan yang lainnya. Kemudian ruang meeting ini juga digunakan untuk kegiatan rapat atau kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah atau narasumber daerah. Apabila sekolah ruang rapat ini digunakan untuk kegiatan belajar, boleh tidak berarti. Next time kalau Bapak Ibu mau mengajar di sini, tidak apa-apa. Anak-anak dengarkan, besok tahun depan sudah ada Smart TV. Ini lulus belum? Saya sudah lama. Jadi bisa membayangkan biasa dengan Smart TV, bisa di sini, bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan lagi. Kemudian ini tadi model lingkungan ataupun alam. Tadi karena sekolah kita mewah lingkungan, mepet sawah, tentu saja harapannya sebenarnya bisa asli, sejuk gitu. Tapi karena memang kondisinya panas, ya ikutan panas. Kemudian dekat lapangan desa, bisa juga untuk berkemah di desa. Kemahnya bisa di luar, di lapangan tetangga gitu, bisa. Kemudian ada sungai, bisa dijadikan untuk kegiatan outbound. Saya ingat sekali kegiatan outboundnya Pak Akhir pada waktu itu ngajak anak-anak ke sungai. Jadi jalan dulu sampai sungai yang sana itu loh, kemudian turun sama setelah dari parkir mungkin belum ada. Kemudian dekat dengan pusat perbelanjaan, bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar juga. Kemudian dekat dengan rumah sakit, nah ini yang sangat menguntungkan bagi kita karena seringkali anak-anak cedera, kemudian alhamdulillah kita bisa tertangani dengan cepat di PKU. Kemudian dekat dengan bank itu juga bisa kita manfaatkan untuk mengajar anak-anak belajar juga. Kemudian dekat dengan Kapolsek tadi mengenalkan tugas dan peran polisi, gitu ya, polisi sahabat anak. Jadi polisi masuk sekolah dan menjadikan polisi itu menjadi sahabat anak. Kemudian ini yang paling penting juga adalah modal finansial. Kita dari sekolah swasta berarti sebenarnya ada dua, dari dana bos dan juga dari SPP. Namun ada juga uang kas, gitu ya Pak. Jadi uang kas nanti ini digunakan juga di kelas kita juga ada uang kas setiap hari Kamis kalau tidak salah, dan itu dikelola oleh anak dan dikelola oleh anak dan itu yang mereka orang tua jadi membantu, bahkan setiap kali nota itu ada di situ. Jadi yang saya ibu-ibu yang bilang kalau hari ini kas dan sebagainya itu memang ada rinciannya, dipegang oleh, kalau istilah saya itu Mbak Kia. Jadi mamahnya juga yang
ini rekap semuanya, per tanggalnya, per uang masuk dan keluarnya seperti itu. Digunakan untuk apa? Tentu saja untuk kebutuhan anak, dari anak dan untuk anak. Kebutuhan apapun yang untuk mensupport kegiatan pembelajaran ataupun kondisi kelas mau ini seperti apa bisa diambilkan dari uang kas. Kemudian ada dana infak untuk kegiatan sosial, kemudian ada bantuan pihak ketiga atau donatur yang bisa kita apply proposal, kemudian kita gunakan untuk mendukung program-program atau kegiatan sekolah. Kemudian keuangan intern, terima kasih bagi Bapak Ibu guru yang sudah punya SRD yang membantu untuk kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru yang lain juga. Kemudian yang poin nomor 6 adalah model agama dan budaya. Karena sekolah kita basisnya Islam, tentu saja ada komunitas keagamaan di sekolah. Para tokoh agama terlibat dalam kegiatan sekolah juga untuk memberikan ceramah. Mungkin boleh bisa seperti itu Pak Berhenti. Ketika pada Jumat tidak hanya bapak-bapak gurunya saja, mungkin bisa mengundang dari organisasi masyarakat atau tokoh agama lain. Kemudian perayaan hari besar agama sudah kita laksanakan, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian pemberian bantuan sebagai rasa peduli dan empati bagi warga sekolah ini juga bisa. Kemudian kegiatan ibadah rutin secara berjamaah, budaya gotong royong sejak lama ada di sekolah sebagai upaya membantu dan tolong menolong. Dan yang terakhir adalah budaya yang merupakan tradisi 5S. Dari Foni tahu nggak 5S? Senyum sapa, salam, sapa, salam. Nah, ini anak-anak kalau Mas tapi sekolah pagi maupun bapak ibu juga nanti semuanya juga mengikuti bangun pagi sekolah kita dan untung setelah sholat zuhur dan itu dilaksanakan oleh siswa kelas 6. Itu kalau nanti minggu pagi itu siswa putri, kalau di Kultur itu siswa ya, itu termasuk budaya agama juga bisa dimasukkan. Ini berarti masih kurang lagi ya. Ada sudah hampir 100% siswa muslim tentu saja sudah bisa membaca Al-Quran semua. Kemudian siswa terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, yaitu sholat, kemudian berinfak tadi, kemudian dekat dengan masjid sehingga guru bisa berkolaborasi terjadwal menjadi khotib Jumat. Ini juga sudah dijadwalkan. Kemudian menjadwal siswa untuk kultum selesai sholat zuhur berjamaah. Dan nanti saya tambahkan di situ ada embun pagi bagi siswa setelah sholat duha, jadi siswa perempuan kelas 6. Kemudian sholat duha berjamaah setiap pagi alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kemudian itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan model-model yang ada di sekolah. Begitu, semoga model-model ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Adanya orang tua, kita ajak kerjasama orang-orang tua ini tadi yang pekerjaannya heterogen, yang pendidikannya heterogen, yang bermacam-macam, skillnya juga bermacam-macam. Jangan salah, ini ibu-ibu yang longgar waktunya itu mungkin bisa punya skill yang lain. Jadi bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Karena yang sekolah itu gak cuma anaknya, tetapi bapak ibunya juga sekolah. Makanya kita kalau bisa melibatkan penuh kegiatan apapun, orang tua juga dilibatkan. Artinya Pak Harjanto itu sebagai komite juga bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Itu tentu saja untuk kemajuan sekolah. Dan juga anak-anak yang berprestasi ini tadi, ya, anak-anak yang bisa kita jadikan sebagai brand ambassador gitu, kalau bahasa kerennya gitu, bahasa marketingnya gitu. Mereka memang seperti itu, memang daya jualnya begitu. Kayak Mas Azam dari kelas 2 sampai kelas 6 itu prestasinya luar biasa. Mbak Zafira passionnya ternyata di performance gitu, kemudian apalagi puisi yang seperti itu. Kemudian Mbak Ivori misalnya dia passionnya karena nggak terlalu banyak
dan ini buat jadi dia tidak menggambar IT seperti itu. Nanti semoga sekolah juga bisa memfasilitasi makanya Bapak itu terkait dengan bakat dan juga minat anak yang berbeda-beda ini, sehingga tujuan utamanya adalah keberlangsungan ekosistem dari sekolah ini tetap bisa eksis, tetap bisa ada. Karena mungkin waktunya sudah cukup lama, begitu apa yang sudah saya lakukan ini semoga bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya kami mohon untuk Bapak Ibu bisa memberikan feedback, memberikan umpan balik terkait dengan apa yang saya sampaikan dan juga mungkin keinginannya seperti apa, sehingga bisa didengar langsung oleh Pak Bedi. Nanti kita bisa bersama-sama untuk membangun dan juga mengajukan soal ini. Kami kembalikan ke MC. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari Ibu Nanda Kurniawati SPD mengenai aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Insya Allah bermanfaat sekali buat kita bersama. Mari kita beri untuk semoga ini Bu Nanda nanti juga bisa menular ke guru-guru yang lain ya, karena dari SDIPK baru 2 guru yang belum lulus ya, tapi insya Allah lulus ya, kita doakan jadi baru Ida sama Bu Nanda, nanti mudah-mudahan lancar semuanya bisa lulus, tidak ada 2 guru dan mudah-mudahan segera disusul guru yang lain, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu sebelum melanjutkan diskusi nih, karena kita kedatangan tamu dari komite dan tadi belum sempat memberikan sambutan, jadi mohon dimohonkan kepada Bapak Tri Janto, monggo SSI yang di FPD betul Pak, SSI waktu dan tempat kami silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita mendapat proses di pagi hari siang ini dan sangat cerah. Kita masih ditemukan dalam keadaan yang luar biasa, sehat, sempat. Semoga rahmat hidayahnya terus kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, saya tidak sempat untuk nostalgia. Saya kangen dengan para guru anak saya. Saya ambil Maryam, Ida, Budaya, Pak Dista, di rumah dan saya pakas nanti kita nanti bisa tahu pakai ini dari rumah yang belum itu kita ada perbatasan dulu kan sekarang dari sekarang kita berlawanan dengan Nanda dan rumah Pak kanan saya kalau berarti di sini ya nanti kita bisa bercerita saya di apa belum ada berapa lama saya sebelumnya alhamdulillah 2 anak saya di sini ya, tapi sudah lulus semuanya. Yang pertama kelas 11 sekarang sudah di pengurus spesialis, sudah kedua paling internasional dia semua kemarin juga mendaftar pemilihan wakil ketua PSIS, tetapi dia nomor 2. Kemudian yang kedua adalah Afika yang dulu lalu kelasnya ternyata semua di sini. Dan alhamdulillah ini diterima biasanya di satu Klaten dan di BS kemarin ranking 3 di kelas dan di paralel ranking 16 seluruh sekolah. Dan ini minta doa restunya ikut pengurus OSIS. Ini sudah seleksi wawancara dan tinggal pengumuman mungkin bulan Juni. Katanya gini ya, kalau yang sudah masuk wawancara katanya diterima ya. Amin, semoga diterima. Dan juga ikut game juga di sana.
Sehingga begini, dua anak saya ini adalah miniatur dari apa yang sudah dilakukan di SIPK Muhammadiyah. Berkaca pada bagaimana hubungan orang tua guru baik secara nyata maupun secara alhamdulillah kami merasa sangat puas. Dan ini sebenarnya saya menjadi dari ketua komite karena Pak, tapi tidak boleh karena satu unsur komite ada dengan orang tua murid, kami berunsur bertiga karena mungkin yang lainnya supaya itu tidak dilakukan lain. Ya, kemudian hari ini saya tadi terlambat karena tadi ada rapat manajemen di sekolah, sehingga saya harus menuntaskan beberapa sekolah 9:04 baru bisa keluar dari sekolah dan alhamdulillah bisa kesini dari terlambat bisa menyaksikan utuh dengan baik. Dan Bu Ija dan teman kami saat menjadi guru penggerak angkatan nikah di tahun 2021 Bunda nggak malam disokong dunia dia bulan kami disokong karena dia untuk rapid test dan dijoli 1.000 bukan masalah uangnya, orangnya benar-benar dan itu kita lama 9 bulan adanya dengan kan besar ya dia tapi luar biasa di bidang ini. Makanya kemarin saya ke guru-guru di sini terus saya masih mencoba alhamdulillah Bunda membiarkan apa yang dulu cuma kami aturkan termasuk di SMP IPK Bu Andri juga kemarin pendidikan kayak juga ayo untuk jalan dan panjenengan harusnya merasa bahagia, merasa senang karena di keluarga ini kita diberikan manajemen ini hati bagaimana mengelola sesuatu dan perasaan guru saya tidak ada apa-apa. Mbak, Mas, Bunda di kelas marah-marah enggak? Enggak suka enggak bisa enggak? Mas saja enggak? Dan bisa lah. Ya marah-marah enggak ada di sini. Ya aja. Ya aja. Ya. Jadi alhamdulillah kalian dapat guru yang luar biasa. Terus kemudian ini ada pesan kami di komite adalah jangan sampai generasi putus. Nanti jangan sampai masalah sudah lulus SLB sudah nggak ada lagi yang generasi terus kemudian langsung ke PKSD. Oke, Bunda ini panjenengan sudah beberapa lengkap dari modal manusia sampai agama dan budaya. Jumlah berapa Bu? 7 yang ada di sini berapa? 5. 6. Berarti yang berapa? Politik. Ya, politik berapa? Ya, apa langsung nanti kalau biar politik belum? Politik belum ada. Politik itu bukan berarti kampanye bukan. Hubungan kita dengan instansi lain itu masuk politik. Yang rumah sakit luas, bukan kapolsek ya Bu, tapi polsek. Kalau polsek kan orangnya, ini polsek. Dengan polsek, dengan puskesmas itu masuk di politik. Jadi ditambahkan satu. Jadi yang tadi rumah sakit, kemudian instansi, tidak masuk lebih baik ke politik. Jadi ke arah hubungan dengan instansi lain, bukan ke arah pilkada dan sebagainya. Betul. Kemudian akan lebih bagus ini kan aksi nyata nih. Berarti apa? Bukti yang nyata. Di situ kita hanya melihat tulisan. Untuk aksi panjenengan yang tadi sholat duha, kemudian ini tadi apa? Kultum Jumat, terus gedung-gedung dekat pinggir sawah. Di sini kita belum lihat. Akan bagus lagi dengan nanti itu disampaikan dengan adanya foto bawahnya apa, bawahnya apa, bawahnya apa lengkap. Atau juga nanti dengan versi yang video. Sebenarnya itu bagus keren, pada dulu akan keren. Jadi aksi nyata itu berarti apa? Aksi yang panjang lakukan di situ. Karena nanti sebelum kita dibuka di AMS dengan tamu itu.
kalau bahasa Inggris nih semuanya ada speknya, soalnya apa punya speknya. Jadi panjenengan punya aset yang luar biasa dari panjenengan sendiri, juga dari sekolah dan teman-teman. Dan Pak Budi, jujur ya, Pak Budi ini orang pertama kepala sekolah yang merangkul komite dengan serius. Bukan membutuhkan komite hanya saat itu saja, nggak butuh bagi sekolah. Saya nggak suka ya, kami nggak akan ada seperti itu, dan seperti itu harus kita libatkan. Karena semakin kita banyak jejaring, kita jatuh, kita ngambil ikan, itu akan mudah gampang terjaring daripada jaringnya terlalu longgar. Ikan yang harusnya bisa terjaring, dia akan lolos. Jadi jejaring itu akan lebih bagus untuk lebih dapat memaksimalkan semua aset yang ada tadi. Karena tanpa kolaborasi, tanpa komunikasi, aset hanya tataran teoritis saja. Itu terima kasih. Ini dari saya, mohon maaf terlalu lama, dan semangat untuk bernada hingga 1 Maret 2023 yang memuatkan program yang berdampak bagi murid. Kalau yang saya dulu dengan tadi itu ya garansi buku. Kalau dulu saya masih ingat salah satu siswa 1 buku, dan ini sampai detik ini masih dilaksanakan. Dan ini membuat berturut-turut di lapor pendidikan kami hijau semuanya. Dan ini mendukung literasi dan inovasi. Begitu, terima kasih. Sukses untuk Anda dan sukses untuk SJPK Muhammadiyah Grambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tinggal Jonal atas masukannya. Ini mungkin ke stick baru pagi bikinnya. Jadi nanti terima kasih masukannya. Nanti bisa saya tambahkan foto-foto atau video-video yang relate dengan model-model atau aset-aset tersebut. Sekali lagi terima kasih apresiasinya juga. Semoga nanti bisa terus jadi kami ya. Jadi semoga ada yang gitu yang minimal bisa menjadi silaturahmi antara orang tua dan juga sekolah di Muhammadiyah Grambi. Ini selanjutnya perwakilan dari wali murid nonton bisa memberikan feedback bagi saya ataupun Pak balik dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin Bunda Mas Maja atau Bunda Mas Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya adalah Ika, ibunda dari Pemada kelas 3 Bukan kelasnya yang berada. Terima kasih sudah diberikan dan dikasih undangan ya untuk hadir. Jadi kita juga tahu sebagai wali murid bersama dengan Mama Azam bisa mendukung Bunda juga ini. Mungkin kalau untuk apa yang bisa berikan feedback untuk Bu Nanda sesuai dengan pemakaran Bu Nanda tadi, kami mungkin sebagai wali murid hanya bisa istilahnya insya Allah mensupport 100% apa yang sekolah guru-guru yang akan diwacanakan dan direncanakan lah ya, kita bisa mensupport. Tetapi kita juga mungkin memerlukan komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid, mungkin bisa melalui komite juga mungkin ya Pak ya. Jadi kalau komunikasi antara kita semua itu baik, mungkin insya Allah wali murid pun akan mendukung tanpa adanya ada drama-drama mungkin yang terjadi gitu kan ya. Kita semua tahu apa yang terjadi di sekolahan segala macam, itu mungkin seperti itu aja benar-benar. Kemudian kalau tadi berkenaan dengan tadi yang saya bilang rapat, karena memang selama ini saya merasakan memang tidak ada rapat-rapat khusus sepertinya ini, hanya mungkin pada saat pengambilan rekod memberikan apa sih perkembangan anak segala macam, kan hanya sebatas itu. Mungkin ke depan bisa ada komunikasi lebih dengan orang tua untuk ya kita memang tahu perkembangan secara mungkin periodik di sekolahan seperti apa. Mungkin cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mas Made dan juga Mas Azam.
Terima kasih sekali lagi dukungannya kepada saya untuk mengikuti acara pada hari ini. Semoga beliau yang dituakan kalau bahasanya Pak Menteri nanti bisa mengiyakan dari saran atau pemasukan dari Bunda Mama. Ini yang selanjutnya dari anak-anak Mas Azam, Mbak Fia. Udah mau jelas waktu ya, udah 3 menit waktu dan mau lulus gitu. Mau ada yang mau disampaikan nggak? Coba sini. Gak tahu saya pengalaman kemarin dari Kudus gimana? Atau pengalaman kesan-kesanmu di sekolah ini bagaimana? Kalau passionnya Mbak Zaira itu di bidang keguritan, pidato, toga. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zabira Azhariya, siswi kelas 6 SD Jelang Kabupaten Bali. Di sini saya menyampaikan pesan-pesan saya untuk sekolah maupun guru. Dikasih kantin biasa jajan. Buat kembalian, saya minta tolong buat anak kelasnya tolong dikondisikan kalau buang sampah itu dibuang sampah. Terus yang kedua, buat anak-anak yang piket, itu piketnya pastikan agak bersih. Istilahnya di rumah gimana? Banyak bilang pilihnya apa? Hari Rabu. Biasanya paling kotor hari Rabu. Nah, berarti salahnya Mariam atau salahnya yang piket? Ya bukan yang bikin juga. Mas aja yang paling rajin ya. Sampai kelasnya sendiri sampai dibersihkan kok Mas aja. Biasanya kalau Mas Azam itu kadang-kadang juga saya suka temani dia buat Benar ya? Aku dengarnya Mas aja selalu bersih kan? Kemarin ya supaya Mas aja ya. terus kalau apa lagi ya? Mungkin ada yang galak ada saatnya sudah gitu loh. Sudah tidak ada.
SDIPK untuk SDI semakin maju, unggul, dan juga sistem itu berlangsung selama waktu. Jadi waktu yang terakhir kami kembalikan kepada terima kasih kepada Ibu Nanda, juga Bapak Ketua Bapak Ibu yang telah memberikan feedback buat pengajuan tunanya dan juga sekolah SDIPK Muhammadiyah Delanggu. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang kemudian sayangi, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya ada akun sedikit. Sarapan pagi dengan ketupat. Tambah nikmat jika ada gorengan. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu, marilah pertemuan di siang hari ini tentang pemaparan aksi nyata modul 2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya kita tutup dengan bacaan sambutan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah rangkaian kegiatan aksi nyata pada modul 3.2 yang sudah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung kegiatan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDIPK Muhammadiyah Delanggu, Bapak Badri SESPD yang sudah memberikan dukungan penuh kepada saya, dan juga saya mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu bidang SDIPK Muhammadiyah Delanggu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komite SDIPK Muhammadiyah Delanggu, Bapak Tri Harjanto, Sarjana Pendidikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu wali murid sebagai perwakilan dari orang tua, dan terima kasih kepada anak-anakku, siswa-siswa dari kelas 6 yang sudah mendukung terselenggaranya acara pada kegiatan aksi nyata modul 3.2. Semoga apa yang saya lakukan di kegiatan modul aksi nyata 3.2 ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang positif kepada SDIPK Muhammadiyah Delanggu. Akhir kata, salam guru penggerak, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.